Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Monggo kita mulai bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan ketiga berkaitan dengan Jumat, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan hari Jumat itu sebaik-baiknya. Itu yang digambarkan oleh Imam Ghazali tentang Jumat itu adalah hari raya perpekan. Nah, kalau kita bagaimana memperlakukan Jumat sedemikian rupa, harusnya ketika kita menghadapi Lailatul Qadar, harusnya jauh lebih serius daripada kita menghadapi waktu yang berkah pada hari Jumat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ahlan wa sahlan, Syekh Rusdan dan keluarga, Masya Allah. Kalau kita benar-benar mengambil kesempatan yang terbaik untuk bagaimana memanfaatkan waktu yang mustajab. Jumat itu hanya satu saat atau sekitar satu jaman waktu yang mustajab itu. Beda dengan kalau Lailatul Qadar semalam. Nah, maka mari ketika kita di malam-malam hari ini, sekarang malam 24 ya, versi kita ya. Kalau versi Muhammadiyah itu malam 25 itu. Mekah malam 25 sekarang. Nah, jadi nyambung tuh Mekah dan Muhammadiyah itu. Tapi Mekah pun juga masih banyak yang masih meragukan apakah betul-betul jatuh Ramadan, karena memang aslinya belum bisa dilihat hilalnya itu. Wallahu a'lam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya teruskan tentang Jumat itu. Setelah kita bisa menjalani Jumatan, yang di sini intinya itu ketika khutbah, kita ini mengikuti khutbah Jumat itu dengan sepenuh hati. Menyimak betul-betul. Disebutkan bahwa wa in qala li sahibihi wal imam yaktub ansit faqat lahu wa man lahu fala jum'atalah. Ini kan sering kita itu dengar Bilal itu kan man qala li sahibihi wal imam yaktub ansit faqat lahu faman lagha fala jum'atalah ansitu wasma'u wa ati'u rahim. Itu kan begitu biasanya itu. Maksudnya itu apa itu?
Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu, kalau khatib itu khutbah, kita itu mengatakan diam. Jadi artinya kita itu bicara kepada orang. Kita melarang orang untuk melakukan sesuatu, itu disebut sudah laghun. Artinya perhatian kita kepada khutbah itu kurang. Maka disebutkan di situ bahwa waman lagha fala jum'atalah. Kalau orang itu gak perhatian kepada khutbah itu dianggap fala jum'atalah. Maka keberkahan dari khutbah Jumat itu sangat luar biasa. Lalu kemudian Imam Ghazali mengatakan fayambaghi ayan ya ghairuhu bil isyarah la bil lafzi. Maka kita kata beliau kalau ada banyak anak-anak yang rame gitu, itu kita hanya dibolehkan berisyarat. Tidak boleh kita diam, tidak boleh begitu. Jadi kita Imam Ghazali umpamanya seperti itu, hanya dikasih isyarat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ghazali menyebutkan kalau setelah kita selesai khutbah dan bagaimana waktu khatib itu selesai khutbah pertama itu, sebaiknya kita gunakan banyak doa. Doa yang paling utama yaitu doa mohon ampun. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk saudara-saudara, guru-guru, dan seterusnya. Itu yang paling utama ketika khatib duduk antara dua khutbah. Dan kalau mau umpamanya menggunakan doa tertentu, tidak apa-apa, silahkan begitu. Nah, selesai kemudian khatib itu khutbahnya, kemudian sholat Jumat dan kita ngikuti Jumat, dikatakan di sini adabnya adalah membaca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas 7 kali. Nah, ini saya sendiri itu pernah mencari dalilnya itu tidak kuat. Tapi kok banyak sekali ulama itu yang menyarankan itu. Bahkan dalam kitab di sini itu dikatakan kalau kita baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falak 7 kali, Al-Nas 7 kali, sab'an, fadzalika ya'simuka minal jum'ah ila jum'ah al-ukhra. Kamu akan dijaga oleh Allah dari Jumat ke Jumat berikutnya. Wa yakunu hirzan laka minasyaitan. Kamu akan dibentengi, akan dilindungi dari gangguan-gangguan setan. Lalu kemudian Imam Ghazali menyarankan untuk banyak doa, zikir dan doa. Doa ini yang saya belum pernah praktekkan ini. Ya Ghani ya Hamid, Ya Mubdi ya Mu'id, Ya Rahim ya Wadud, Aghnini bihalalika an haramik, wa bi ta'atika am maksiatik, wa bi fadlika amman siwak. Kalau
Yang doa yang terakhir itu saya sering bacanya. Tapi kalau dimulai dari ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud itu saya nggak pernah memakai ini. Tetapi Imam Ghazali itu menyuruh untuk menggunakan doa ini. Ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud. Ya Ghani, ya Hamid. Ghani itu maha kaya. Ya Allah yang maha kaya. Hamid yang maha memiliki puji-pujian. Mubdi yang mengawali penciptaan. Mu'id yang akan mengembalikan kehidupan. Kemudian ya Rahim, ya Wadud, ya Rahim rahmat. Wadud itu yang muhib, yang mencintai. Baru kemudian sebetulnya ini untuk tawasul dalam melantunkan Allahumma aghnini bihalalika an harami. Cukupkanlah ya Allah bihalalika dengan yang halal saja. Terlepas dari yang haram. Aghnini bihalalika an haram. Wa bi ta'atika mas. Ya cukupkan ya Allah aku bahagia dengan taat padamu. Tidak perlu ada maksiat yang menjadikan aku harus bahagia dengan maksiat ya Allah. Wa bi fadlika aman siwa. Cukupkan ya Allah aku untuk mengutamakanmu daripada yang lainnya. Nah, ini doa ini memang penting sekali untuk dibaca dalam berbagai kesempatan. Summa sholli ba'dal jum'ah raka'atain. Kata beliau, dalam riwayat itu boleh 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan Imam Ghazali 6 rakaat. 6 rakaat itu 4 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Mungkin seperti itu. Semuanya itu diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saran beliau itu kalau Jumat itu betul-betul libur, nyambung. Nggak usah pulang ke rumah, tilawah, wiritan sampai maghrib, sampai asar, sampai maghrib. Terus. Jadi wiritan di itu. Karena memang untuk menyambut doa yang mustajab itu kan setelah asar. Maka mestinya dimulai sebaiknya itu ya dengan banyak zikir dulu. Banyak zikir terus setelah zuhur itu sampai asar. Selain tilawah, menyelesaikan tilawah yang belum selesai. Al-Kahfi, Yasin, kemudian Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Nah, itu. Terus kemudian zikir yang paling harus diperbanyak itu utamanya sholawat dan istighfar. Mungkin istighfarnya sekian ratus kali, sholawatnya sekian ratus kali, ya yang lainnya ditambah. Saya pernah baca, untuk berdoa itu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngajari sahabat itu sebelum doa itu tasbih, tahmid, takbir 10 kali baru minta. Itu mustajab kata Rasulullah. Tasbih, tahmid, takbir 10 kali. Nah kalau kita itu tasbihnya, tahmidnya, takbirnya 33 kali atau 100 kali, wah lebih mustajab lagi. Maka kalau kita mau sebelum berdoa, itu banyak istighfar dulu, banyak sholawat dulu. Wah Masya Allah, insya Allah dikabulkan. Begitu. Jadi ini, dan
kata beliau bahwa hendaknya menggunakan kesempatan untuk mengikuti halakoh-halakoh ilmiah. Jangan mengikuti halakoh-halakoh al-qassos. Mungkin di zaman dulu itu di masjid-masjid itu ya ada juga orang yang suka seneng cerita. Jadi majelis itu ada tukang cerita gitu. Nah itu kata Imam Ghazali, jangan ikuti orang-orang yang suka cerita-cerita itu. Tapi ikuti umpamanya di situ ada kajian-kajian yang ilmiah. Yang kajian-kajian ilmiah itu yang menjadikan kamu bisa punya pegangan hidup dan kamu bisa banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah itulah bagaimana saran beliau. Kemudian intinya hendaknya di hari Jumat itu ada beberapa amaliyah yang amaliyah itu menjadikan barokah waktu kita. Dikatakan antara sholat, siyam, sodakoh, kiroah, zikir, iktikaf. Jadi di sini juga ada sodakohnya. Jadi kalau umpamanya sebelum masuk masjid itu sudah bawa uang untuk disedekahkan di masjid. Syukur kalau ada lebih dari itu. Jalan ada orang yang butuh dikasihkan. Bahkan kalau bisa itu begitu bangun subuh itu sudah ada kotak amal di rumah yang sudah disediakan, ditaruh sedekah subuh itu Masya Allah luar biasa. Banyak yang pengalaman orang-orang yang bersedekah setelah subuh itu doa malaikat Allahumma anfik Allahumma akfi Allahumma akhlif munfikon wa atlif mumsikan. Jadi doanya malaikat itu, ya Allah, berikanlah orang yang sedekah itu menjadikan dia mendapatkan gantinya. Dan ya Allah, rusaklah orang yang menahan sedekah. Masya Allah. Jadi di sini kegiatan harian itu, sholatnya, puasanya, sedekahnya, tilawahnya, zikirnya, iktikafnya itu lengkap. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa kegiatan-kegiatan kita yang kalau kita di akhir Ramadan ini baru kita bisa ada iktikaf. Kita ini kadang-kadang masuk masjid itu enggak ada niatan iktikaf biasanya. Padahal kalau Jumat itu, kapanpun kita, berapa lama pun kita tinggal di masjid itu ya harus punya niatan iktikaf. Itu sudah pahala. Jadi kalau ke masjid sudah ada sedekah yang dibawa, ya toh, kemudian kita di situ punya kesempatan untuk tilawah, zikir, dan seterusnya, kita niatan iktikaf dan seterusnya, insya Allah lengkap. Hanya memang yang disarankan Imam Ghazali puasa itu, ya berarti kita puasa Kamis dan Jumat. Nah, ini amalan ini yang saya belum pernah melakukannya, tetapi beliau menyarankan itu supaya betul-betul Jumatan itu terasa betul mujahadahnya. Demikianlah, mungkin ada pertanyaan dari apa yang sudah kita jelaskan tentang amaliyah Jumat. Ini besok insya Allah kita langsung mulai ada busiam, membahas tentang
adab-adab puasa. Baru nanti ditutup dengan ijtinabil ma'asi. Bisa menjauhi maksiat-maksiat. Ada yang nambahkan? Ada yang tanya? Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.